29Y5 dengan judul cerita Bawang Merah Bawang Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Selova, kelas 5 dari SDN 29Y5. Di sini saya akan menceritakan tentang bawang merah dan bawang putih. Cerita ini dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Selamat mendengar teman-teman dan juri. Pada zaman dahulu, di desa Dadapan, tinggallah seorang anak yang bernama Bawang Putih dan ibu tiri yang bernama Mbok Rondo dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih memiliki sifat baik, ramah, dan tidak sombong. Sedangkan Mbok Rondo dan Bawang Merah memiliki sifat jahat dan serakah. Pada suatu hari, Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai untuk mencuci baju. Kata Bawang Merah, "Bawang Putih, cuci baju di sungai sampai bersih." "Baiklah, Kak." Lalu Bawang Putih pun mengumpulkan pakaian itu. Di tengah perjalanan, ia berkata di dalam hati, "Kenapa ya nasibku setiap hari seperti ini? Setiap hari aku suruh mencuci, menyapu, dan lain-lain. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja." Sesampainya di sungai, ia mencuci baju itu. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ada baju yang hanyut. Setelah selesai, Bawang Putih pulang. Ia cepat-cepat pulang karena belum memasak. Lalu Bawang Putih pun pulang. Sesampainya di rumah, ia menjemur baju itu. Di situ ia baru menyadari bahwa ada baju yang hanyut. Mbak Rondo pun mengetahui hal itu, sangat marah dan memukuli Bawang Putih dengan rotan hingga badannya merah-merah. Kata Mbak Rondo, "Bawang Putih, cari baju sampai ketemu. Kalau tidak, kamu tidak boleh makan." "Aduh, sakit Bu, sakit." "Baiklah Bu, aku akan mencari baju itu." Lalu di tengah perjalanan, ia tengok ke kanan, tengok ke kiri, tetapi ia tidak melihatnya. Sesampainya di sungai, ia melihat seorang laki-laki yang sedang memandikan kudanya. Srek, srek, srek. Lalu ia bertanya, "Paman, paman, apakah paman melihat baju yang ada di sekitar sini?" "Tidak, Nak. Coba kamu tanyakan kepada bapak yang sedang mengail itu." "Baiklah, Paman. Terima kasih." Lalu Bawang Putih pun menanyakan kepada bapak yang sedang mengail itu. Kata Bawang Putih, "Bapak, apakah bapak melihat baju yang hanyut di sekitar sini?" "Tidak, Nak." Lalu Bawang Putih pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama, ia melihat seorang nenek-nenek yang sedang mencuci beras. Lalu ia bertanya, Nenek, apakah nenek melihat baju yang ada sekitar sini?" "Iya, Ndok. Apakah ini baju milikmu?" "Iya, Nek. Itu baju milik kakak saya. Apakah boleh saya ambil, Nek?" "Boleh, Ndok. Tetapi kamu harus ikut nenek pulang." Lalu Bawang Putih pun ikut nenek itu pulang. Sesampainya di rumah nenek, ia beres-beres dan memasak. Setelah selesai, Bawang Putih izin pulang. Tetapi sama nenek tidak diperbolehkan karena hari sudah larut malam. Lalu nenek pun menyuruh Bawang Putih untuk
bersembunyi di bawah kakak. Keesokan harinya, Bawang Putih diberi labu dan kain. Ini kain dan labu sebagai hadiah untukmu, Dok. Baiklah, Nek, terima kasih. Lalu, Bawang Putih pun pulang. Sampainya di rumah, ia dimarahi oleh kakaknya. Kata Bawang Merah, "Bawang Putih, dari mana saja kamu seharian tidak pulang?" "Dari tempat nenek, Kak. Ini baju kakak." Lalu Bawang Putih pun membelah labu itu, dan ternyata di dalamnya ada emas dan perhiasan. Tetapi perhiasan itu diambil oleh Mbak Rondo dan Bawang Merah. Lalu Mbak Rondo menyuruh Bawang Merah mengikuti apa yang dilakukan oleh Bawang Putih. Keesokan harinya, Bawang Merah ke tempat nenek. Sesampainya di rumah nenek, ia berkata, "Nenek, saya ingin labu seperti Bawang Putih yang sangat besar." Lalu nenek pun memberi labu yang sangat besar kepada Bawang Merah. Tetapi Bawang Merah tidak mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, ia membelah labu itu, dan ternyata di dalamnya ada ular, kelabang, kalajengking, dan serangga. Semua hewan itu menggigit Mbak Rondo dan Bawang Merah. Kata Bawang Merah, "Aduh, sakit, tolong, tolong." Sekian cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Pesan dari cerita ini, kita tidak boleh sombong dan serakah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.